warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bagaimana cara mencari data uji T, yang mana diantaranya yaitu one sample t-test, paired sample t-test, dan independent t-test dengan menggunakan SPSS. Nah, langsung saja di sini kita akan mengerjakan data yang pertama, yaitu data sampel t-test. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita harus mengetahui dulu formula hipotesisnya. Nah, di sini kan soalnya ujilah apakah nilai rata-rata hasil belajar IPA siswa kelas 5 lebih dari 75. Nah, jadi kita isi formula hipotesisnya yaitu HA nilai rata-rata hasil belajar IPA kelas 5 sama dengan 75, sedangkan HA nilai rata-rata hasil belajar IPA kelas 5 lebih dari 75. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui kriteria dari one sample t-test, di mana kriterianya ini adalah jika nilai signifikan lebih besar atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, karena kita sudah mengetahui formula hipotesis dan juga kriterianya, kita akan langsung saja ke aplikasi SPSS untuk mengetahui data yang akan kita cari. Nah, sebelumnya kita di sini akan mengisi name itu yaitu hasil, type itu numerik, width 8, desimal 0, dan labelnya itu hasil belajar. Value-nya 0, missing 0, column 0, align-nya right, measure-nya scale, dan role itu input. Nah, setelah kita mengisi variable view, kita akan mengisi data view. Setelah kita mengerjakan variable view, kita akan mengerjakan data view. Nah, di sini kita akan memasukkan data sesuai dengan soal yang ada di Excel yang kita buat. Nah, setelah mengetahuinya, kita akan langsung saja mengeksekusinya dengan mengklik Analyze, klik Compromise, selanjutnya kita klik One Sample T-Test ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masukkan saja hasil belajar itu di test variabel. Setelah selesai, kita mengisikan test value-nya itu dengan sesuai dengan soal yang telah kita buat. Nah, setelah itu langsung saja kita klik OK. Nah, di sini datanya langsung keluar ya teman-teman. Nah, kita akan ambil data one sample t-test. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita salin atau kita pindahkan ke Excel ya teman-teman. Di sini kita mengoutput datanya ya teman-teman. Di sini masuklah. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai hasilnya yaitu 0,351. Nah, di sini kalau on sample test kita membagi dua ya nilai hasil signifikannya. Jadi 0,351 itu dibagi dua, hasilnya 0,175. Nah, di mana 0,175 ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Karena H0-nya diterima, jadi kita dapat nih kesimpulan yang akhirnya di mana rata-rata hasil belajar IPA siswa kelas 5 sama dengan 75. Jadi selesailah kita mengerjakan one sample t-test. Karena sudah selesai, kita akan lanjut ke paired sample t-test ya teman-teman. Di sini kita ada soalnya yaitu ujilah apakah hasil belajar matematika sebelum dan sesudah menggunakan media interaktif. Nah, di sini kita sama dengan uji sampel one t-test, kita akan mengisi dulu formula hipotesisnya. Nah, di mana HO-nya itu tidak ada perbedaan hasil belajar matematika sebelum dan sesudah menggunakan media interaktif. Nah, kalau di HA-nya yaitu kita buat saja yaitu ada perbedaan hasil belajar matematika sebelum dan sesudah menggunakan media interaktif. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui terlebih dahulu kriteria dari paired sample t-test di mana jika nilai signifikan lebih besar atau sama dengan dari 0,25 maka HO diterima. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,025 maka HO ditolak. Nah, karena kita sudah mengetahuinya sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi sekarang langsung saja sama dengan yang sebelumnya kita langsung ke SPSS ya teman-teman.
kita isi dulu variabel view-nya, di mana di name ini kita isi setelah dan sebelum sesuai dengan soal yang telah kita buat ya. Nah, di type with decimal itu sesuai dengan SPSS-nya, sedangkan label ini karena kita untuk mengerjakan hasil belajar, jadi kita isi setelah hasil belajar dan sebelum hasil belajar. Di sini value-nya non, misinya 0, kolomnya 8, dan let measure roller sesuai dengan SPSS-nya. Setelah itu, kalau sudah kita isi data view. Nah, di data view itu sama seperti yang tadi, kita isi data sesuai dengan soal yang telah kita buat setelah dan sebelum di sini. Nah, ya, kalau sudah mengisikan di sini, kita langsung eksekusi ya, teman-teman. Gimana? Dengan caranya yaitu klik analyze, klik compromise, kita klik parent sample t-test. Nah, di mana setelah hasil belajar itu kita taruh di variabel 1 dan sebelum hasil belajar itu di variabel 2. Setelah dapat, kita klik OK. Nah, di sini kita akan mendapatkan datanya. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, setelah dapat, sama seperti sebelumnya, kita langsung saja salin dan pindahkan ke Excel. Nah, di sini kita mendapatkan hasil signifikannya ya teman-teman, di mana hasil signifikannya itu 0,000. Nah, nilai signifikan itu dibagi menjadi 2 sama seperti one sample t-test, yang dimana hasilnya itu 0,00. Nah, di sini 0,00 lebih kecil dari 0,025, maka H0-nya ditolak. Jadi, artinya ada perbedaan hasil belajar matematika sebelum dan sesudah menggunakan media interaktif. Nah, setelah itu kan sudah selesai ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan mengerjakan uji independent t-test, di mana soalnya itu ialah ujilah apakah hasil belajar menggunakan metode diskusi lebih baik daripada hasil belajar menggunakan metode ceramah. Nah, sebelumnya, sama seperti sebelumnya, kita akan mengetahui dulu formula hipotesisnya, di mana HO hasil belajar menggunakan metode diskusi sama dengan hasil belajar menggunakan metode ceramah, sedangkan HA-nya hasil belajar menggunakan metode diskusi lebih baik daripada hasil belajar menggunakan metode ceramah. Nah, untuk kriterianya, kita juga harus mengetahui kriterianya, yaitu jika nilai signifikan lebih besar atau sama dengan dari 0,25 maka HO diterima. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,25 maka H0 ditolak. Nah, setelah kita mengetahui formula hipotesis dan juga kriteria, kita langsung saja ke SPSS, aplikasi SPSS untuk mengerjakan datanya ya teman-teman. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan mengerjakan variabel view, di mana di name-nya kita isi hasil dan metode. Type with decimal itu sesuai dengan yang ada di SPSS ya teman-teman, tidak perlu diubah-ubah lagi. Nah, untuk labelnya kita di sini isi hasil belajar siswa, sedangkan metodenya itu metode pembelajaran ceramah interaktif. Nah, di sini untuk value kita isikan yang mana untuk pertama itu diskusi dan yang kedua itu ceramah ya. Nah, untuk missing columns alike measure itu measure dan role itu sama seperti yang ada di SPSS ya teman-teman. Setelah selesai kita langsung saja ke data view. Nah, karena datanya ada 2, kita masukkan langsung dua-duanya. Untuk data pertama, kita tulis 1 semua, dan untuk data kedua, kita tulis 2 semua. Nah, jika selesai, kita langsung saja mengeksekusinya, yaitu yang pertama kita klik Analyze, klik Compromise. Nah, selanjutnya kita klik Independent Sample T-Test. Nah, untuk hasil belajar, kita taruh di test variable. Dan untuk di metode itu kita masukkan di grup variabel. Setelah itu kita klik define group. Nah, di mana itu tadi grup yang pertama tadi kan diskusi dan grup kedua itu ceramah. Nah, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita langsung nih teman-teman dapat lagi hasilnya ya. Langsung ada hasilnya di sini. Nah, kalau sudah dapat kita salin dan kita
pindahkan lagi ke Excel. Nah, kalau sudah dapat di sini nilai signifikannya itu kita dapat 0,000. Nah, di sini kita bagi lagi 0,00 itu dibagi 2. Jadi hasilnya itu 0,00. Nah, di mana 0,00 ini lebih kecil dari 0,25. Nah, maka H0-nya ini ditolak. Jadi hasilnya yaitu hasil belajar menggunakan metode diskusi lebih baik daripada hasil belajar metode ceramah. Selesai deh kita mengerjakan 3 sampel untuk uji T ya teman-teman. Seperti itulah cara mengerjakannya dengan menggunakan SPSS. Sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.